Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga menerima uang suap sebesar 100.000 US dollar. Uang suap itu diberikan oleh perusahaan eksportir benih lobster. Dari hasil ekspos, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan suap kepada Menteri Edi diberikan oleh SJT. Sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa, suap yang diberikan diduga sebagai pelicin bisnis ekspor benih lobster oleh PT DTT. Pada kasus ini, KPK menetapkan Edi Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Total 7 tersangka, 2 lainnya masih dicari keberadaannya. Mereka akan ditahan sementara hingga 20 hari ke depan di rutan KPK. Sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar 100.000 US dollar dari SCT melalui SAF dan AF. Selain itu, SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar 436 juta dari AF. Dalam lawatan ke Amerika, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan istri disebut telah belanja barang mewah dengan uang hasil malpraktek. Menteri Edi berbelanja barang mewah dengan mahar 750 juta rupiah. Dari hasil gelar perkara, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan uang yang digunakan belanja itu dikirim oleh pria berinisial ABT. Dana yang dikirim total senilai 3,4 miliar rupiah. Dari total nilai itu, 750 juta rupiah digunakan oleh Edi dan istri untuk berfoya-foya di Amerika dalam lawatannya 23 hingga 25 November 2020. Barang yang ia belanjakan antara lain jam tangan mewah dan tas mewah. Kini KPK sukses mengendus malpraktek yang dilakukan Edi Prabowo. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta, diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan Ilfie baju Old Navy. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyampaikan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Edi ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi dan suap ekspor benih lobster. KPK menetapkan 7 orang tersangka termasuk Menteri Edi Prabowo dalam kasus ekspor benih lobster. Edi diduga memainkan peran besar dan menerima uang dari perusahaan budidaya lobster untuk ekspor. Edi mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada berbagai pihak. Tak hanya kepada Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, ia juga turut meminta maaf kepada ibundanya. Edi siap menjalani proses penyelesaian kasus dan siap membuka semua kepada penyidik. Ia mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya adalah kecelakaan. Waketum Gerindra itu siap dengan semua konsekuensi atas tindakannya. Sampaikan dulu Pak Jawa, Pak. Ya, yang pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati. Sampai keuntungan. Makanya kemudian KPK memulai dari ekornya tadi. Oh, ada gratifikasi, ada bicara soal uang, rekening, LV, dan lain sebagainya. Oke, saya ke Pak Alamsyah. Sebelum kita ada 2 poin sebenarnya yang diangkat oleh Mas Uceng dan juga Mas Tama tadi yang menurut saya bisa kita pisahkan pembahasannya. Satu, Mas Uceng tadi mengangkat mengenai regulasi. Tapi sebelum kita mulai mendalami mengenai regulasi ya Pak Alamsyah, saya mau ke soal tadi. Tadi Mas Tama sempat mengangkat mengenai kok bisa staf sus seperti menjadi orang utama dalam menilai perusahaan-perusahaan mana yang memperoleh izin begitu. Nah, apakah dari Anda sendiri, dari Ombudsman melihat ada penyalahgunaan kewenangankah atau memang ada aturan-aturan yang masih seperti memberi celah bagi hal-hal seperti ini terjadi? Adanya orang-orang dengan kepentingan kelompok atau pribadi yang bisa mengegolkan kepentingan mereka karena adanya aturan-aturan yang seperti itu tadi, bisa menetapkan staf sus lah sebagai penilai utama dan lain-lain. Ya, kalau menurut kita tata kelolanya buruk ya, dan
ini masih terus monitor ke lapangan gitu. Bahkan kargo ini beberapa bulan yang lalu saya sampaikan, saya persoalkan gitu ya. Tapi kemudian masih terus jalan ngeyel gitu. Dan jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ada pihak-pihak tertentu terkait lagi dengan kasus ini ya. Nah, tim MOTI saya dan tim sejak Juni itu sudah mengingatkan. Pertama kali dengan halus saya nyatakan ini inkonstitusional karena sumber daya alam sepertinya harusnya kalau transisi benih lobster yang begini mau diekspor ya mau dikasih ke BUMN dulu. Konstitusi kita kan mengatur gitu. Iya. Kenapa BUMN? Supaya nilai tambahnya bisa dipakai untuk meningkatkan teknologi budidaya kita. Bisa diatur oleh pemerintah. Tapi kalau private pedagang ya cuma margin yang dipikirkan. Akhirnya beberapa pembudidaya mengeluh ke kita. Itu penyebab pertama kali mulai kita telusuri. Maka saya putuskan pada saat itu tolong telusuri ke tim kita mulai dari hulu sampai hilir. Bukan hanya kebijakannya. Waktu itu ada kebijakan untuk mulai mengekspor. Turun mulai dari nelayan, kita cek sampai kargo ini. Jadi memang hampir di tiap mata rantai, ada 5 mata rantai. Kami melihat banyak penyimpangan ya. Nah, kebetulan yang sekarang jadi fokus kargo nih. Tapi kalau di track ke belakang masih banyak persoalan nih. Apa pertemuan dari kargo, Pak Alamsyah? Mungkin Anda bisa share. Kalau kita mau fokus ke kargo, oke deh. Sebetulnya kargo ini selesainya gampang sekali karena transaksinya sudah jelas ya. Dari itu dan kemudian kargo ini kami cek ke asosiasi INEC nggak ada. Mereka bilang kami belum kenal. New. Perusahaan kargonya ini? Iya, baru. Artinya bukan yang sudah tergabung di asosiasi. Kedua, kok kenapa tunggal? Banyak dari daerah menyatakan banyak bandara internasional dan kenapa harus dari satu ini saja? Kami cek juga apakah ada sistem penunjukan secara formil. Sampai sekarang berputar-putar. Masih ada yang bilang penunjukannya lisan. Kok kenapa timnya ada staf khusus uji tuntas gitu ya? Itu semua menurut saya adalah aspek di luar kebijakan itu yang merupakan indikasi bagi ombudsman ada tata kelola yang buruk dan itu merupakan tanda-tanda bahwa ada motif-motif lain gitu ya. Nah, rencananya memang sebetulnya di akhir Desember ini kami mau memberikan kado akhir tahun tentang beberapa hal untuk perbaikan, tapi ternyata KPK memberikan kado yang lebih spesial di awal tahun ini ya. Sudahlah, saya pikir mudah-mudahan jadi pelajaran untuk semua ya. Jadi saya lihat untuk kargo ini sistem monopolinya juga aneh. Sampai sekarang itu mana penunjukannya sistemnya kok cuma satu ini juga tidak ada gitu ya. Nah ini kan ada orang-orang yang Tempo sudah mengungkapnya dan lain sebagainya, tampaknya dianggap enteng karena dianggap mungkin ya KPK sedang tidak terlalu aktif segala macam. Jadi wajar tadi kalau dibilang oleh Timothy bahwa untuk case-nya sendiri terlalu gampang ya, sebetulnya sederhana untuk urusan transaksi-transaksi gratifikasinya nih. Tapi yang jauh lebih penting sebetulnya adalah bagaimana tarik terus sampai ke hulu. Kami masih melihat ada macam-macam loh di pungli-pungli terus untuk kuota. Ada pengusaha yang menyatakan harus memberikan sejumlah tertentu dan lain sebagainya. Ini kalau dibuka akan kelihatan persoalan tata kelola yang sangat serius dan harus diperbaiki. Dan bukan hanya untuk lobster nanti gitu. Dan tidak hanya di KKP saja kalau begitu, Pak Alamsyah. Maksudnya ini kan banyak yang terlibat kalau kita bicara industrinya begitu. Temuan dari ombudsman ini permasalahannya masih di mana-mana gitu ya. Nanti kan kami sampaikan juga ada 2% kewajiban mengembalikan ke laut. Ada pengusaha eksportir yang kemudian meminta dari nelayan tolong tangkap dan kembalikan langsung ke laut, bukan dari hasil pembesaran. Dan kemudian nelayannya mengeluh ke kami, kok kami belum dibayar. Something wrong. Jadi menurut saya tiba-tiba kami melihat kok bisa cepat diekspor. Ya kalau prakteknya begitu ya cepat diekspor. Karena yang diekspor ini kan harus dibesarkan dulu. Harusnya ini sudah jadi tanda tanya. Saya sendiri agak jadi bingung ya dengan pengawasan di internal pemerintah. Kok ini dibiarkan? Ya, kira-kira begitu. Oke, kalau ini kan berarti sudah terkait dengan uangnya, begitu Pak Alamsyah. Yaitu apa yang kita tahu bahkan sampai ada dikeluarkan untuk pembelian apa kita dengar dari KPK begitu. Tapi tampaknya kalau dari yang Anda ungkap tadi banyak permasalahan yang sangat merugikan. Dan ini sama sekali tidak terungkaplah di KPK karena ini yang apa yang diungkap oleh KPK terkait dengan apa yang berada di seputaran Pak Menteri. Ya, gitu. Dan memang tugas KPK itu aspek pidananya memang KPK. Ya. Kalau kami diskusi dengan mereka ya udah urusan pidana itu urusan KPK, tapi urusan tata kelola urusan ombudsman nih. Nanti kami akan lihat beberapa titik-titik untuk perbaikannya dan saya sendiri
tujuan dari kebijakan ini udah mulai nyaris gagal, karena tujuannya kan semula untuk membuat ekspor dulu dan kemudian budidaya di kita berkembang. Ini budidaya nggak berkembang, orang cenderung akhirnya mengekspor benih. Saya yakin betul bahwa ini sebetulnya adalah pengkhianatan kita terhadap konstitusi, kira-kira begitu. Oke. Saya sebelum kita break, saya mau tahu Mas Uceng komentar Anda terkait dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan di jajaran petinggi dari KKP ini yang melibatkan menterinya, seperti penunjukan status tadi dan lain-lain. Tidakkah harusnya aturannya juga cukup jelas siapa-siapa saja yang boleh terlibat, juga termasuk mengenai aturannya kalau ombudsman meminta informasi mengenai siapa yang dilelang atau tender terkait dengan kargo. Tidakkah ini juga seharusnya bisa dijerat hukum kalau menutup-nutupi informasi seperti ini? Ya, kita bisa lihat ya bahwa kebijakan itu biasanya ada 3 wilayah yang ada di situ. Jadi satu tentu saja adalah isi dari kebijakan itu sendiri, yang kemudian adalah bagaimana tata kelolanya, itu bagian dalam artian kelembagaan apa yang terlibat, lalu kemudian personil apa saja yang terlibat, dan yang ketiga tentu saja adalah bagaimana alurnya, bagaimana konsep itu dijalankan. Nah, di 3 level itu tadi kita semua sudah paham ya, dari laporan berbagai media yang majalah dan beberapa koran nasional, kita semua sudah paham bahwa sebenarnya tiga-tiganya itu mengalami problem, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Alamsyah tadi itu, bahwa dia menemukan bahwa di titik tata kelolanya saja itu berantakan. Nah, Anda bisa bayangkan ya bahwa ini hanya baru terjadi di satu level kebijakan saja, yaitu soal ekspor bibit lobster. Nah, bagaimana dengan hal yang lainnya? Karena dalam satu kementerian itu banyak sekali kebijakan lainnya, misalnya perizinan kapal, bagaimana dengan ini. Nah, itu baru satu kementerian, belum kita pindah ke kementerian yang lain. Itu yang saya mau bilang bahwa perbaikan cara berpikir soal tata kelola ini penting untuk dikedepankan kembali, karena kalau kita baca misalnya ini sebagai bukan memperlebar masalah, menurut saya